Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Egy Maulana Fikri berhasil pecah telur dengan mencetak gol pertama untuk FK Senica. Dan juga ada Portugal atau Italia yang dipastikan gak lolos ke Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Ralf Rangnick yang dikabarkan segera melatih sudah tahu masalah di MU. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, ada juga kabar dari Mikel Arteta yang menginginkan Arsene Wenger kembali melatih Arsenal. Manchester United disebut segera meresmikan Ralf Rangnick sebagai pelatih sementara mereka. Rangnick sendiri secara diam-diam mengikuti perkembangan Setan Merah. Pelatih asal Jerman ini bahkan tahu permasalahan The Red Devil. Rangnick menganggap kalau keterpurukan Setan Merah bukanlah disebabkan oleh pelatih. Dia menganggap kalau Setan Merah kurang bagus dalam pemilihan pemain. Rangnick juga menganggap kalau The Red Devil nggak membutuhkan sang bek sayap Luke Shaw. Pelatih Arsenal Mikel Arteta meminta Arsene Wenger untuk kembali merapat ke Emirates. Kabarnya Arteta sendiri telah membicarakan hal tersebut kepada Wenger. Sebelumnya Presiden The Gunners sempat mengatakan kalau dia ingin kembali memboyong Wenger ke London. Foto Wenger bahkan telah terpampang di pintu masuk markas latihan. Dalam pertemuannya dengan Wenger, Arteta belum bisa memberikan jawaban terkait peluang tersebut. Wonderkid muda Arsenal Marcelo Flores tengah menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, Flores dinobatkan sebagai pemain terbaik di ajang Revelation Cup 2021. Saat itu Flores yang membela timnas Meksiko mampu mencetak gol ke gawang Brazil dan Amerika Serikat. Berkat penampilan apiknya tersebut, Flores disebut menjadi rebutan beberapa negara. Flores sendiri dianggap memenuhi persyaratan untuk memperkuat timnas Meksiko. Akan tetapi gelandang berusia 18 tahun ini juga ingin membela negara kelahirannya, yakni Kanada. Sementara pada awal tahun kemarin Flores juga baru mendapat paspor Inggris. Sang ayah meminta Flores untuk nggak mengambil keputusan secara buru-buru. Next ada Jurgen Klopp yang ngomel karena kehilangan dua pemain kuncinya untuk Piala Afrika malah diserang balik dan dianggap menghina turnamen besar tersebut. Nah, kita jauh ke Spanyol, ada kabar Barcelona yang segera menyiapkan kontrak baru untuk Ronald Araujo. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp baru-baru ini membeberkan pernyataan yang cukup kontroversi. Klopp mengatakan kalau Piala Afrika merupakan sebuah turnamen yang cukup kecil. Klopp juga enggan meminta maaf terkait pernyataan kontroversi tersebut. Pasalnya Klopp merasa dirugikan oleh Piala Afrika karena harus kehilangan dua pemain terbaiknya. Klopp kehilangan Mohamed Salah yang membela timnas Mesir dan Sadio Mane yang memperkuat timnas Senegal. Barcelona dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran perpanjangan kontrak untuk Ronald Araujo. Blaugrana menilai kalau Araujo merupakan pemain penting. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menyebut Araujo tampil solid di jantung pertahanan Blaugrana. Kabarnya Blaugrana bakal segera bertemu dengan sang agen untuk menggelar negosiasi. Negosiasi itu dikabarkan bakal terrealisasi di bulan Desember mendatang. Wojciech Szczesny memberikan komentar pasca kekalahan Juventus atas Chelsea beberapa hari yang lalu. Szczesny menilai kalau Chelsea merupakan tim terbaik di Eropa saat ini. Hal itu Szczesny sampaikan dalam wawancaranya bersama Media Metro. Kiper asal Polandia ini bilang kalau skuad Bianconeri hampir kalah di semua lini. Pada laga tersebut, si nyonya tua harus tumbang di tangan Chelsea dengan skor cukup telak yakni 4-0. Marco Verratti yang mengalami cedera dikabarkan bakal absen selama 3 pekan. Nah, masih di PSG ada juga Lionel Messi yang dianggap gak cocok karena malas untuk bertahan. PSG harus kehilangan gelandang andalan mereka yakni Marco Verratti. Verratti disebut bakal absen dari lapangan selama 3 pekan ke depan. Kabarnya gelandang asal Italia ini mengalami cedera otot. Bahkan pada laga kontra Manchester City kemarin, sang pelatih Mauricio Pochettino sudah nggak memainkan Verratti. Di awal musim Verratti memang kerap dibekap cedera. Hal itu membuat dirinya jarang mendapatkan menit bermain di skuad Les Parisiens. Pasca kekalahan kontra Manchester City kemarin, bomber PSG Lionel Messi mendapat banjir kritikan.
Salah satu kritikan tersebut dilontarkan oleh legenda PSG Nicolas Anelka. Anelka mengatakan kalau Messi nggak cocok dengan skema permainan Les Parisiens. Mantan pemain Barcelona ini dinilai malas untuk turun ke jantung pertahanan. Selain itu, Anelka juga menyebut kalau Messi nggak bisa memanfaatkan skema counter attack. Sebelumnya, Thierry Henry juga menyampaikan kritikan yang sama kepada Messi. Gak cuma dari Anelka dan Henry, performa Lionel Messi di PSG juga mendapat kritikan dari mantan gelandang Real Madrid yakni Rafael van der Vaart. Van der Vaart bahkan merasa sedih melihat permainan Messi di Parisiens. Pasalnya sampai saat ini Messi belum menunjukkan performa terbaiknya. Messi sendiri mendapat sorotan karena belum memberikan kontribusi besar. Padahal sewaktu masih di Barcelona, Messi tampil gacor dan menyumbangkan banyak sekali gol. Berita selanjutnya, Rio Ferdinand memberi saran kepada Liverpool untuk merekrut bomber muda Borussia Dortmund Erling Haaland. Dan sementara Mason Mount yang sebelumnya dikabarkan akan hengkang mengaku bahagia di Chelsea. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menyarankan Liverpool untuk memboyong bomber Borussia Dortmund Erling Haaland. Hal ini Ferdinand sampaikan dalam wawancaranya bersama BT Sport. Ferdinand menilai kalau Haaland bakal cepat beradaptasi di skuad The Reds. Apalagi di musim depan Liverpool bisa menebus Haaland seharga 75 juta euro. Akan tetapi merekrut Haaland bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya Liverpool harus bersaing dengan sejumlah klub top Eropa mulai dari Manchester City, Manchester United, sampai Barcelona. Dalam beberapa hari terakhir, Mason Mount kerap dirumorkan bakal hengkang dari Chelsea. Mount disebut nggak puas dengan kontraknya di Stamford Bridge. Pasalnya gelandang asal Inggris ini punya gaji yang terbilang kecil dibanding rekan-rekan setimnya. Sementara itu kontrak Mount di Stamford Bridge akan berakhir di tahun 2024. Terkait hal tersebut, Chelsea nggak mendesak Mount untuk segera memperpanjang kontraknya. Walaupun kerap disebut bakal pergi, Mount menegaskan kalau dirinya masih bahagia di Chelsea. Persib Bandung resmi melayangkan protes kepada PT Liga Indonesia Baru. Dalam surat protesnya, Persib meminta PT LIB untuk mengevaluasi kinerja wasit di laga kontra Persija Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Direktur Persib Bandung, Teddy Cahyono. Laga tersebut dianggap janggal karena terdapat keputusan wasit yang kontroversial. Saat itu wasit yang memimpin pertandingan gak mengesahkan gol Mark Klok. Padahal Teddy menilai kalau tendangan tersebut sudah melewati garis gawang. Federasi Sepak Bola Slovakia SFZ bakal memberikan sanksi kepada FK Senica. FK Senica disebut bakal mendapat larangan bertanding karena punya masalah penunggakan gaji. Kabarnya Senica belum melunasi tunggakan gaji mantan pelatih mereka yakni Anton Soltis. Soltis sendiri pernah menukangi skuad Senica pada bulan Juli 2020 yang lalu. Tetapi sayang Senica yang gak puas memutuskan untuk memecat Soltis pada bulan Februari kemarin. Direktur Senica David Balda mengaku nggak pusing dan bakal mencari dana untuk melunasinya. Berita selanjutnya, Pedri mengalami cedera parah dan bakal absen sampai akhir musim ini. Nah, ada juga Gareth Bale yang juga kembali cedera mendapat perlakuan buruk dari pendukung Real Madrid. Barcelona yang tengah dilanda krisis pemain kembali mendapat kabar buruk. Kabarnya Pedri mengalami cedera dan harus menepi sampai pertengahan 2022. Padahal sebelumnya Pedri disebut bisa kembali merumput pada akhir tahun nanti. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, Pedri mengalami cedera yang cukup parah. Pedri sendiri merupakan pemain penting di lini tengah Blaugrana. Gelandang muda asal Spanyol ini bahkan disebut sebagai bintang masa depan Blaugrana. Agen Gareth Bale Jonathan Barnett mengecam tindakan yang dilakukan oleh para pendukung Real Madrid. Sebelumnya mereka terlihat mencaci maki Gareth Bale. Saat itu Bale yang sedang berada di dalam mobil mendapat hujatan dari para pendukung El Real. Para pendukung tersebut kesal terhadap Bale yang kembali mengalami cedera. Jonathan Barnett yang mengetahui hal tersebut pun langsung naik pitam. Menurut Barnett, Bale diperlakukan gak adil oleh para pendukung Real Madrid.
Jurnalis dari El Chiringuito TV memberikan bocoran kalau Lionel Messi bakal meraih Ballon d'Or tahun ini. Kita jauh ke Piala Dunia, ada Italia atau Portugal yang dipastikan gak lolos ke Piala Dunia. Jurnalis asal Spanyol Josep Pedrerol baru-baru ini mengungkapkan fakta yang menghebohkan. Pedrerol membocorkan 3 nama yang bakal memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Lewat akun Twitternya, Pedrerol menempatkan mega bintang PSG Lionel Messi di posisi pertama. Berikutnya ada striker Real Madrid Karim Benzema di posisi kedua. Sementara bomber Bayern Munchen Robert Lewandowski menempati tempat ketiga. Sebelumnya Messi memang kerap diberitakan bakal memenangkannya. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA resmi merilis undian playoff Piala Dunia Qatar 2022. Dalam perilisannya, UEFA membagi 3 pet dari pet A sampai pet C. Di pet A ada Wales, Austria, dan Skotlandia, Ukraina. Lanjut di pet B ada Rusia, Polandia, dan Swedia, Republik Ceko. Sementara di pet C ada Portugal, Turki, dan Italia, Makedonia Utara. Setiap pet yang berisikan 4 negara akan meloloskan 1 tim menuju Qatar. Artinya Italia dan Portugal bakal adu sikut untuk merebut tiket Piala Dunia. Dan dapat dipastikan tidak ada Italia atau Portugal di Piala Dunia nanti. Baru-baru ini terdapat sebuah video viral yang memperlihatkan Cristiano Ronaldo sedang marah-marah. Momen tersebut diunggah dalam cuplikan video serial All or Nothing Juventus. Serial tersebut menceritakan tentang perjalanan panjang Bianconeri di musim lalu. Saat itu Ronaldo yang berada di ruang ganti nampak kesal dengan rekan setimnya. Dalam video tersebut Ronaldo bahkan terlihat cekcok dengan Juan Cuadrado. Saat itu Ronaldo meminta kepada rekan setimnya untuk bekerja lebih keras lagi. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengomentari rumor kedatangan Ralf Rangnick ke Manchester United. Klopp menilai kalau setan merah beruntung bisa mendapat pelatih berkualitas. Klopp bahkan mengatakan kalau kedatangan Rangnick ke kursi kepelatihan di Old Trafford merupakan kabar buruk bagi klub Premier League lainnya. Pelatih asal Jerman ini yakin kalau Rangnick bisa membuat permainan setan merah lebih terorganisir. Selain itu, klub juga bilang kalau Rangnick bisa membuat The Red Devil menjadi tim tangguh. Di musim ini, Vinicius Junior tampil cukup berbeda dari musim-musim sebelumnya. Winger asal Brazil ini tampil cukup ganas di lini penyerangan Real Madrid. Hal itu membuat sejumlah pihak memuji penampilan Vinicius, gak terkecuali pelatih El Real Carlo Ancelotti. Ancelotti mengaku kalau Vinicius menjadi pemain paling berbahaya saat ini. Walaupun begitu, Ancelotti mengingatkan Vinicius untuk banyak belajar dari kesalahan. Pasalnya Vinicius punya perjalanan karir yang masih panjang mengingat usianya masih cukup muda. Selamat ya Egy, tadi malam sukses mencetak gol pertama untuk FC Senica. Nah, sementara Barcelona dikabarkan bakal segera membayar pesangon dari Ronald Koeman. Tapi guys, sebelum videonya dilanjutin, aku punya voucher 12-12-nya Shopee yang bisa kamu pakai. Nah, linknya ada di kolom komentar di bawah ya, lanjut. FC Senica bertanding menghadapi MSK Žilina pada matchday ke-15 Liga Fortuna. Pada laga tersebut, Egy Maulana Fikri berhasil menyumbangkan gol pertamanya di FC Senica. Gol Egy tersebut terjadi pada menit ke-17 pertandingan. Berawal dari umpan tarik di sisi kiri pertahanan Žilina, Egy yang berdiri bebas langsung melepaskan sepakan dan berbuah gol. Tetapi sayang gak berselang lama dari gol Egy tersebut, Žilina mampu menyamakan kedudukan. Kabarnya laga tersebut cuma berlangsung dalam 1 babak karena hujan salju yang cukup lebat. Pada bulan Oktober yang lalu, Barcelona resmi memecat Ronald Koeman. Pelatih asal Belanda ini dipecat setelah rangkaian hasil buruk yang diraih Blaugrana. Sebelumnya Barcelona diberitakan gak mampu membayar pesangon Koeman sebesar 12 juta euro. Akan tetapi kabar tersebut dibantah mentah-mentah. Menurut sejumlah media Katalan, Koeman bakal menerima pesangon sebesar 10 juta euro. Kabarnya Blaugrana siap membayar pesangon tersebut.
Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-baca komen kamu ya. Ini dari Live Story U22. Safi bermimpi indah mau ngalahin Bayar. Namanya juga cita-cita guys. Kenapa sih kalian pada ribut di kolom komentar? Next, Diandra. Kak, tim kesukaan kakak di Liga Inggris apa? Aku tuh beneran suka guys sama Arsenal, bener-bener sesuka itu. Kenapa sih kalian pada nggak percaya? Dan buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.